Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami yang kering. Sabda Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup, tuntun kami hingga selamanya. Ibu bapak, saudara-saudari, peminat kedai firman Maisai, Konsos Uskuma Omere yang terkasih. Kisah Injil tentang pencobaan di padang gurun yang dialami oleh Yesus ditulis oleh ketiga Injil sinoptik. Ketiganya berkisah dengan latar belakang yang sama, yakni ketika Yesus baru saja dibaptis oleh Yohanes, ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. 3 pencobaan di padang gurun merupakan usaha iblis untuk menggoda kesetiaan Yesus kepada Allah Bapanya. Kita melihat pencobaan yang sama dalam Injil Matius bab 16 ayat 21 sampai dengan 23, di mana setan melalui Petrus mencoba Yesus untuk meninggalkan salib yang telah Allah tetapkan untuknya. Lukas bab 4 ayat 13 mengatakan bahwa setelah pencobaan di padang gurun, iblis mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik, yang tampaknya menyatakan bahwa Yesus kembali akan dicobai oleh iblis, meskipun tidak ada catatan mengenai kejadian selanjutnya. Poin yang penting adalah bahwa setelah dicobai begitu rupa, Yesus ternyata tidak tergoda untuk mengikuti cobaan iblis. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah memiliki tujuan dengan mengizinkan Yesus dicobai di padang gurun. Ini terlihat jelas pada kalimat ia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dengan demikian, ini adalah jaminan kepada kita bahwa kita memiliki imam besar yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena dia telah dicobai sebagaimana kita dicobai. Sifat manusiawi Allah memungkinkan dia untuk turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, karena dia telah dihadapkan pada kelemahan-kelemahan kita. Dalam kitab Ibrani bab 2 ayat 18 kita membaca, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong kita, menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudariku yang terkasih, kata Yunani yang diterjemahkan sebagai dicobai memiliki arti untuk diuji. Jadi, saat kita diuji dan dicobai oleh berbagai situasi kehidupan, kita mengetahui bahwa Yesus mengerti dan turut merasakannya, karena dia telah melalui pencobaan yang sama. Saudara dan saudariku yang terkasih, pencobaan yang dialami Yesus mengikuti 3 pola yang umum dialami semua manusia. Pencobaan pertama mengenai keinginan daging. Kita baca dalam Matius bab 4 ayat 3 sampai 4. Termasuk di dalamnya adalah semua keinginan fisik. Pada saat itu Yesus lapar dan iblis mencobai dia untuk mengubah batu-batu menjadi roti. Namun dia menjawab dengan mengutip kitab Ulangan bab 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pencobaan yang kedua mengenai keangkuhan hidup.
Kita bisa baca dalam Matius bab 4 ayat 5 sampai 7. Iblis mencoba menyalahgunakan ayat Alkitab untuk mencobai dia. Iblis malah mengutip kitab Mazmur bab 91 ayat 11 sampai 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tetapi Yesus menjawabnya dengan ayat Alkitab lainnya untuk meluruskannya. Dia menegaskan bahwa adalah sebuah kesalahan baginya untuk menyalahgunakan kuasa yang diberikan Bapa kepadanya. Yesus malah mengutip kitab Ulangan bab 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Pencobaan yang ketiga mengenai keinginan mata. Kita baca dalam Matius 24 ayat 8 sampai 10. Jika ada jalan pintas untuk menjadi Mesias yang tidak memerlukan upaya pengorbanan di kayu salib, maka inilah jalannya. Iblis telah menguasai kerajaan dunia, namun dia bersedia untuk memberikan semuanya kepada Kristus sebagai imbalan terhadap kesetiaannya. Ini sebuah angan-angan belaka. Angan-angan ini menyebabkan kejijikan bagi Allah. Dan Yesus menjawab tajam, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Terlihat jelas, iblis adalah seperti ular yang lihat, membelit halus, tak terasa, tapi menghanyutkan, tak terlihat, tapi menggoda. Saudara dan saudaraku yang terkasih, ada banyak pencobaan yang menjatuhkan kita karena daging kita memang lemah. Namun kita memiliki Allah yang tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia akan memberikan jalan keluar. Oleh karena itu, orang Kristen bisa menjalani kehidupan yang penuh kemenangan. Kita bersyukur kepada Allah karena telah dilepaskan dari pencobaan. Pengalaman Yesus di padang gurun menolong kita untuk melihat bahwa pencobaan-pencobaan inilah yang akan menjauhkan kita dari usaha melayani Allah dengan efektif. Selain itu, dari jawaban Yesus saat menghadapi pencobaan, kita belajar tentang bagaimana seharusnya kita menghadapi pencobaan, yaitu dengan ayat firman Tuhan. Serangan iblis datang pada kita melalui pencobaan yang begitu banyak. Bahkan iblis lihai menggunakan ayat-ayat kitab suci untuk mengelabui kita. Cobaannya akan melalui 3 jalur yang sama: keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 16 menulis, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita dapat mengenali dan mengalahkan pencobaan ini hanya dengan memenuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran. Satu-satunya senjata untuk menyerang dalam perlengkapan senjata laskar Kristus saat peperangan rohani adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Saudara dan saudara yang terkasih, mempelajari firman Allah secara intim akan menempatkan pedang itu di tangan kita dan memberi kita kemenangan terhadap semua pencobaan. Semoga Tuhan memberkati. Seperti embun pagi, sabdamu menyegarkan jiwa kami.